Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, apa kabarnya hari ini? Semoga anak-anak sekalian selalu dalam lindungan Allah dan sehat selalu ya. Sebelum memulai pelajaran, baiknya kita berdoa dulu ya. Angkat kedua tangan, tundukkan kepala, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Hari ini kita akan belajar bersama, yaitu pembelajaran tematik. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tema D, kewajiban dan hakku. Silahkan anak-anak membuka buku tema D, subtema 1, kewajiban dan hakku di rumah. Pertemuan kali ini yang kita bahas adalah muatan pelajaran bahasa Indonesia dan matematika. Ananda silahkan simak baik-baik penjelasan Ustazah ya. Kewajiban dan hakku di rumah. Apakah Ananda sudah tahu apa itu kewajiban dan apa itu hak? Baik, sekarang Ustazah akan menjelaskan apa itu kewajiban dan apa itu hak. Sekarang Ananda silahkan mempersiapkan buku catatan Ananda. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita laksanakan. Jadi diingat baik-baik, kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita laksanakan. Contohnya, menyayangi orang tua itu kewajiban kita, menghormati orang tua, membantu ibu bersih-bersih rumah, membantu ibu mencuci piring, dan membantu ibu atau ayah mencuci kendaraan. Nah, itu adalah contoh kewajiban kita. Adapun hak, pengertian dari hak adalah segala sesuatu yang kita terima. Jadi Ustazah ulang, hak adalah segala sesuatu yang kita terima. Contohnya, kita disayangi oleh orang tua, kemudian kita mendapatkan makanan, kemudian kita mendapatkan pakaian yang layak. Contoh keempat, kita mendapatkan waktu untuk bermain, dan masih banyak lagi. Nah, itu adalah contoh hak dan kewajiban. Baik, kewajiban dan hak harus dilaksanakan secara seimbang ya. Antara kewajiban dan hak yang dikerjakan lebih dahulu itu adalah kewajiban dulu. Nah, jadi kita tidak boleh mengerjakan hak dulu, baru kewajiban ya nak. Nah, jadi kenapa? Karena kewajiban itu harus dilaksanakan terlebih dahulu. Misalnya kalian membantu ibu mencuci piring. Nah, setelah mencuci piring, anak-anak sekalian baru Ananda berhak untuk beristirahat atau berhak untuk bermain, seperti itu. Sekarang kita membaca yuk. Ayo simak cerita tentang kebiasaan Tony pada halaman 11 di bukumu dengan seksama. Setelah itu, jawablah pertanyaan-pertanyaan yang ada pada halaman 12 berdasarkan teks tersebut. Kebiasaan Tony. Tony anak yang rajin. Tony belajar membiasakan hidup rapi dan teratur. Kamar Tony tertata rapi. Semua barang diletakkan kembali di tempatnya setelah digunakan. Pada malam hari, biasanya Tony belajar di kamarnya. Selesai belajar, Tony tak lupa merapikan buku-buku dan alat tulisnya. Tony juga menyiapkan buku-buku pelajaran untuk esok hari. Semuanya dimasukkan ke dalam tas dengan rapi. Dengan demikian, tidak ada yang tertinggal. Tony juga tidur tepat waktu. Dengan tidur tepat waktu, Tony dapat bangun pagi dan tidak terlambat ke sekolah. Tony melakukan kebiasaan hidup rapi dan teratur agar pengalamannya dahulu tidak terulang lagi. Suatu hari, Tony terlalu asyik menonton TV sehingga tidur larut-larut malam. Akhirnya, Tony bangun kesiangan.
Ia menyiapkan buku dan peralatan sekolah dengan terburu-buru. Sesampainya di sekolah, ternyata buku tugasnya ketinggalan. Tony merasa sangat menyesal. Ia berjanji kejadian itu tidak akan terulang lagi. Dari teks yang telah dibaca, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut berdasarkan teks tadi. Soalnya, permasalahan apa yang pernah dialami Tony? Ya, jadi permasalahan yang pernah dialami Tony adalah Tony pernah bangun kesiangan gara-gara menonton TV terlalu lama atau terlalu larut malam. Soal kedua, bagaimana cara Tony menyelesaikan permasalahan tersebut? Nah, jadi cara Tony menyelesaikan permasalahan tersebut yaitu dengan cara Tony tidak begadang lagi atau tidak nonton terlalu larut malam, sehingga Tony bisa bangun cepat dan tidak kesiangan untuk ke sekolah. Soal yang ketiga, tuliskan penyelesaian masalah itu dalam bentuk kalimat saran. Jadi Ananda menulis contoh penyelesaian masalahnya. Apa kalimat sarannya kira-kira? Nah, iya, jadi kalimat sarannya yaitu sebaiknya Tony tidur cepat agar besok tidak terlambat ke sekolah. Nah, itulah tadi pembelajaran bahasa Indonesia. Sekarang kita beralih ke muatan pelajaran matematika. Ananda Soleh Soleha, sekarang kita sudah beralih di muatan pelajaran matematika, yaitu menentukan bilangan yang hasilnya sudah diketahui. Nah, sekarang coba diperhatikan ya, Ananda juga boleh mencatat hal-hal yang penting menurut Ananda. Oke, baik. Sekarang ayo berhitung. Perhatikan gambar di bawah ini. Ayah menandai halaman buku yang sudah dibaca pada halaman 80. Jumlah halaman buku adalah 256. Maka, berapa halaman buku lagi yang belum dibaca ayah? Ananda bisa melihat penyelesaiannya. Jadi, jumlah halaman buku seluruhnya dapat ditulis 80 ditambah titik-titik sama dengan 256. Kenapa di situ 256? Karena jumlah halaman buku adalah 256. Jadi 80 ditambah berapa sama dengan 256. Caranya coba diperhatikan dengan baik. Pertanyaannya adalah berapa halaman buku lagi yang belum dibaca oleh ayah? Suatu bilangan dapat dituliskan sebagai hasil penjumlahan dua bilangan lainnya. Jika salah satu bilangan sudah diketahui, bilangan lainnya dapat ditentukan dengan cara mengurangi bilangan hasil penjumlahan yang telah ditentukan. Contohnya, 80 ditambah titik-titik sama dengan 256. Jadi, titik-titiknya itu kita cari dengan cara dikurangi. Jadi dikurangi jumlah yang ada. Jadi titik-titik sama dengan 256 dikurang 80. Kita bisa menguranginya dengan pengurangan bersusun. 256 dikurang 80 sama dengan 176. Jadi bagian buku yang belum dibaca oleh ayah sebanyak 176 halaman. Dengan cara yang sama, isilah titik-titik berikut dengan bilangan yang tepat. Jadi ini yang 3 adalah contoh lainnya ya. Jadi titik-titik tambah 200 sama dengan 256. Jadi titik-titiknya itu berapa jumlah yang belum dibaca ditambah 200 sama dengan 56. Ya, caranya seperti tadi, dikurang ya. Nah, di sini kita peroleh 56. Jadi 56 ditambah 200 sama dengan 256. Sama dengan cara kedua dan ketiga. Soal kedua dan ketiga ya.
Sekarang Ananda melihat contoh soal. Soalnya isilah titik-titik berikut dengan bilangan yang tepat. Jadi di sini kita akan mencari nilai yang jawabannya sudah ditentukan. Jadi seperti contoh tadi, 200 ditambah titik-titik sama dengan 300. Nah, jadi hasilnya 300. Caranya kita kurangi ya, kita ambil nilai tertinggi dulu, yaitu hasilnya 300 dikurang 200. 300 dikurang 200 adalah 100. Jadi jawabannya adalah 100. Kemudian di bagian B sama seperti itu. Titik-titik tambah 210 sama dengan 520. Jadi kita mengurangi ya. Ya, kita ambil dulu nilai yang tertinggi, 520. 520 dikurang 210 sama dengan 310. Jadi jawabannya adalah 310. Contoh lainnya, misalkan jumlah seluruh buku ada 2.500 buah yang terdiri dari 1.300 buku pelajaran dan 1.200 buku cerita. Soal ini juga ada di buku paket Ananda ya. Ananda juga bisa melihat di buku paketnya. Penyelesaiannya, buku milik perpustakaan merupakan jumlah dari banyak buku yang dipinjam dan banyak buku yang terdapat di perpustakaan. Ananda bisa melihat di sini ya, jumlah buku yang dipinjam berapa, jumlah buku di perpustakaan berapa, dan jumlah buku keseluruhan adalah 2.500. Nah, pilih bilangan yang lebih kecil dari 2.500, misalnya 900. Bilangan lainnya diperoleh dari 2.500 dikurang 900 sama dengan 1.600. Jadi bentuk penjumlahannya adalah 1.600 ditambah 900 sama dengan 2.500. Nah, jadi dengan cara yang sama diperoleh kemungkinan penjumlahan sebagai berikut ini. Yang di bawah ini adalah kemungkinan penjumlahan yang hasilnya 2.500. Ananda bisa melihat 5 contoh kemungkinan jumlah buku yang dipinjam dan banyak buku di perpustakaan di bawah ini, ya. Nah, sekarang Ananda bisa melihat di layar, ini adalah contoh kita mencari kemungkinan jumlah yang hasilnya sudah ada. Contoh, jumlah seluruh buah apel yang dijual Paman Tony dan Paman Rika ada 300 buah. Berapa kemungkinan buah apel milik Paman Tony dan berapa kemungkinan buah apel milik Paman Rika? Coba buat penjumlahan dengan hasil yang telah ditentukan, yaitu 300, dan diselesaikan dengan mengisi titik-titik di bawah ini dengan tepat. Misalkan 200 ditambah 100 hasilnya 300. Jadi bisa saja kemungkinannya milik apel Paman Tony 200 dan milik apel Paman Rika itu 100. Contoh lainnya Ananda bisa tulis ya. Misalkan Ustazah tulis di situ 150 ditambah 150 sama dengan 300. Nah, kita sudah sampai di akhir pembelajaran hari ini. Semoga apa yang Ustazah jelaskan tadi bisa Ananda pahami. Marilah kita menutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.